Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga malam ini kita masih sehat walafiat melaksanakan ibadah salat Isya secara berjamaah. Kemudian akan kita lanjutkan dengan sholat tarwih. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala akan menerima ibadah yang kita laksanakan. Sembari berdoa kepada Allah, semoga Allah masih kuatkan kita, masih beri kesehatan kepada kita untuk menjalani sisa-sisa Ramadan di hari-hari selanjutnya. Salawat beserta salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, para keluarganya, para pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Jemaah sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan kita di malam kemarin. Kita membahas apa kemarin? Ya, ayyam ma'dudat, berarti malam sebelumnya itu Pak Epin. Apa? Kita membahas hadis Nabi SAW, inna fil jannati ghurafan. Sesungguhnya di surga itu ada kamar, tura zuhuruha min butuniha. Jadi kelihatan bagian luar dari dalam, wa butunuha min zuhuriha. Dan kelihatan bagian dalam ketika berada di luar. Ini semacam rumah kaca. Kemudian sahabat Nabi, dia berdiri dari Arabi ini orang Badui. Dia mengatakan, liman ya Rasulullah, milik siapa rumah itu? Maka Nabi menjawab, ini yang akan menjadi pembahasan kita pada malam hari ini. Liman atobal kalam, orang yang senantiasa memperbaiki perkataannya, memperbagus ucapannya. Wa at'amat ta'am, dan dia memberi makan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, wa adamas siyam, dan dia berpuasa, selalu berpuasa. Dan yang keempat, wasalla bil laili wan nasu niyam, salat malam tatkala orang dalam keadaan tertidur pulas. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setengah dari hadis ini kita sudah bahas, dan saat Nabi menyebutkan tentang rumah kaca tersebut, orang Badui langsung berdiri. Liman ya Rasulullah, untuk siapa itu wahai Rasulullah? Di sini poin penting yang harus kita ketahui, bahwa sesungguhnya para sahabat termasuk Badui adalah orang yang tidak mau kebaikan itu luput dari dia. Masalah surga, begitu disebutkan fasilitas yang ada di surga, sebagaimana semalam kita sebutkan, tidak hanya menyebutkan tentang bilik-bilik dan kamar-kamar, tapi di surga juga ada pintu, di surga juga ada rumah. Maka orang Badui tidak tahan, dia langsung bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Dia ingin rumah itu juga dia ingin agar supaya dia masuk dalam rumah yang ada di surga tersebut. Betapa tidak rumah yang bagus tempatnya di surga. Seperti apa rumah itu yang ada di surga? Dulu juga Nabi pernah menyebutkan tentang Khadijah, bahwa Rasulullah SAW mengatakan kepada dia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan salam kepada dia, kemudian dan menggembirakan dengan rumah yang tidak ada keributan dan kegaduhan, serta tidak ada kepayahan di dalamnya. Rumah di surga. Kalau rumah, barangkali rumah kita besar tapi ribut, atau tenang tapi terlalu besar sehingga melelahkan untuk disapu. Baru basapu saja sudah capek. Di surga tidak ada seperti itu, tidak ada keributan seperti ini. Ini kita sementara ceramah, di dalam ada ribut. Ini di masjid di sini kedengaran. Mungkin teman-teman bisa diingatkan. Ada di media mereka ribut. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di surga tidak ada keributan. Dan itu didapatkan oleh Khadijah. Kenapa? Karena dia tidak terlalu banyak ribut dengan suaminya dan tidak menyusahkan suaminya, sehingga Allah Subhanahu wa taala balas dengan seperti itu. Badui
Dia langsung bertanya, dan ini bertanya ini sesuatu yang diperintahkan dalam agama kita. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada yang mengetahui kalau kalian tidak mengetahui. Untuk siapa itu? Dan bertanya ini adalah obat dari kebodohan. Jangan kita gengsi, tidak mau bertanya. Sering kita dengarkan istilah malu bertanya, sesat di jalan. Kenapa? Karena nanti berbahaya kalau kita tidak mau bertanya sedang kita tidak ketahui. Atau kemudian kita memberikan fatwa yang kita tidak ketahui, belum tanya sebelumnya kepada orang yang lebih mengetahui. Ada di suatu peperangan, pernah salah seorang sahabat itu terluka kepalanya. Kemudian bermimpi basah, keluar mani. Kemudian dia bertanya, bagaimana caranya? Apakah ada rukhsah? Apakah ada keringanan bagiku untuk tidak mandi? Sahabat-sahabat yang saat itu mengatakan tidak ada rukhsah bagimu. Sehingga dia mandi meskipun lukanya begitu parah, kemudian dan itu yang menjadi penyebab dia meninggal. Maka berita ini sampai kepada Nabi SAW dan Nabi mengatakan, andai kalian bertanya sebelum kalian menjawab, ala inna syifa'al 'ai as-su'al. Ketahuilah bahwa obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Sehingga juga Jibril mengajarkan kepada kita bagaimana dia bertanya tentang keimanan, tentang keislaman, tentang ihsan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia langsung bertanya, untuk siapa surga itu wahai Rasulullah? Untuk siapa rumah yang ada di surga itu wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab. Jawaban yang pertama adalah liman atobal kalama. Orang yang berbicara hal-hal yang baik. Kemudian yang kedua, wa at'amat ta'am, dan dia memberi makan. Yang ketiga, wa adamas siyam, dan senantiasa berpuasa. Dan yang keempat adalah wa shalla bil laili wan nasu niyam, salat malam tatkala orang lagi dalam keadaan tidur. 4 hal ini bisa kita kumpulkan di bulan suci Ramadan. 4 hal ini bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan, dan ada peluang untuk bisa menggapai rumah terbuat dari kaca, tembus pandang yang disebutkan oleh Nabi SAW, yang membuat A'rabi atau Badui tadi bertanya untuk siapa itu. Mari kita lihat satu persatu. Liman atobal kalam, orang yang berbicara yang baik. Di Ramadan kita dididik untuk itu. Bukankah ketika ada ajakan untuk berkelahi di bulan suci Ramadan, kemudian kita diperintahkan untuk menjawab, inni shaim, aku dalam keadaan berpuasa. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang-orang bodoh mau bicara dengan mereka, daripada perselisihan begini dan begini, qalu salama, no comment. Dan itu anjuran di bulan puasa. Dan memang seorang mukmin ini menunjukkan keindahan keislaman seseorang ketika orang lain itu selamat dari lisannya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang muslim lain yang selamat dari lisan dan perbuatannya. Yang kedua, wa at'amat ta'am, memberi makan, dan ini juga bisa kita lakukan di bulan Ramadan dan sering kita lakukan di bulan Ramadan, dan ini momentum besar. Di bulan Ramadan ini kita senantiasa memiliki semangat untuk memberi makan kepada orang lain. Dalil-dalilnya sudah jelas tentang iftar, memberi buka puasa di bulan suci Ramadan. Nabi sampaikan siapa yang memberikan buka puasa maka dia mendapatkan pahala, dan pahala orang yang diberi buka puasa tidak dikurangi sedikit pun. Jadi kalau satu orang dia memberi buka puasa kepada satu orang, maka dia sama berpuasa 2 orang. Untuk dia dan pahala yang dia ambil karena dia memberi buka puasa kepada orang lain. Dalam surat Al-Insan, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang ciri-ciri abrar. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Mereka memberi makanan ala hubbihi,
atas dasar cinta. Seperti apa ala hubbihi itu nanti kita jelaskan. Siapa yang diberi makan? Miskinan, orang miskin, wa yatiman, yatim, wa asira, dan tawanan. Allah sebutkan wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi. Mereka memberi makan ala hubbihi. Ala hubbihi ini dhamir al-hubbi, kata ganti huwa di situ, dhamir huwa. Ala hubbihi kembali, ada penafsiran dua penafsiran para ulama, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya dia memberikan makan kepada orang-orang itu atas dasar cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ulama lain, dan ini banyak yang memperkuat pendapat yang kedua ini, ala hubbihi, atas dasar kecintaan dia terhadap makanan itu. Karena dhamir itu kembali kepada yang dekat. Kalau dhamir kembali kepada Allah secara konteks, secara kesimpulan isi dari ayat itu. Tapi kalau kita lihat secara zahirnya, dhamir ini kembali kepada ta'am, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi. Mereka memberi makan kepada orang miskin, yatim, dan juga tawanan ala hubbihi, karena mereka mencintai makanan itu. Dan ini poin penting yang harus kita perhatikan, bahwa sesungguhnya pada saat kita memberi makan atau memberikan sesuatu, memberi makan ini kinayah untuk amalan-amalan kebaikan yang lain. Tapi Allah berikan contoh di ayat ini, memberi makan ala hubbihi, makanan yang kita cintai, makanan yang kita sukai. Jangan sampai kita memberikan makanan yang makanan itu kita tidak suka. Ala hubbihi. Nih, kasih buka puasa, cari kue yang paling murah, yang orang paling cuma anak-anak mau kumpul ini. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan bisa menggapai kebaikan kecuali kalian memberikan infak dari apa yang kalian cintai. Ini kebaikan-kebaikan yang kita inginkan ini, usahakan yang kita hadiahkan, kita berikan kepada orang adalah sesuatu yang kita cintai, dan itu adalah ujian terbesar. Ayat setelahnya apa? Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami berikan ini, makanan ini adalah mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaan. Kami tidak menginginkan balasan dari kalian, wala syukura, bahkan ucapan terima kasih pun kami tidak menginginkan. Ini tingkat keikhlasan yang sangat luar biasa, memberi makanan yang baik, makanan yang dia cintai, dan tidak mengharapkan doa, tidak mengharapkan balasan, dan juga tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Sudah yang diberikan nasi bungkus yang basi kepada masyarakat jelata dan ingin dipilih, padahal cuma nasi bungkus. Nasi bungkus, dia pun tidak mau makan nasi bungkus itu. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa asiran, miskinan wa yatiman wa asira. Apa motivasi mereka? Di ayat ini ada dua motivasi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka memberi makan, dan yang diberikan itu adalah sesuatu yang mereka cintai, bukan ketika ada penggalangan dana untuk bencana, cuma karena ingin membersihkan lemari, baju-baju yang dia tidak suka, daripada mau taruh di tong sampah, nanti dorang yang baatur, panitia yang baatur. Akhirnya di Islamic Center menjadi tumpukan pakaian yang yang sudah tidak bisa dipakai, tidak layak pakai. Ini pengalaman kita ketika penggalangan dana di gempa di Palu. Ternyata ada orang yang menyumbang pakaian, yang pakaian itu kira-kira kalau dia pakai pasti dia malu pakai pakaian itu. Nah, harus ala hubbihi, harus yang kita cintai. Apa yang kita berikan itu ala hubbihi. Apa motivasinya? Ini bisa kita lakukan kalau dua hal ini yang menjadi landasan kita. Yang pertama, innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami lakukan ini untuk memberi makan karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharap balasan dan tidak mengharap terucapan terima kasih. Ini bagi pemberi, bagi yang diberi ada aturan lain. Jangan sudah, yang penting ente beli, ente bekas wajib itu. Tidak. Ketika kita diberi,
Kata Nabi SAW, man suni'a ilaihi ma'rufan fakafi'uhu. Siapa yang kebaikan diberikan kepada dia, maka harus dibalas. Kalau tidak mampu membalas secara materi, dia berikan materi, kita balas dengan materi. Kalau tidak mampu, maka minimal jazakallahu khairan. Jadi ini ditujukan kepada yang diberi. Kalau si pemberi tingkatannya adalah innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syakur. Itu alasan pertama mereka memberikan makanan. Orang bisa memberikan makanan yang baik kepada orang itu kalau dia mengharap wajah Allah. Yang kedua, inna nakhafu mir rabbina yauman abusan qamtarira. Ini alasan yang kedua. Alasan yang kedua kenapa orang bisa memberi makan dengan apa yang dia berikan itu adalah yang terbaik. Sesungguhnya kami takut. Inna nakhafu mir rabbina. Kami takut dari Tuhan kami. Apa yang dia takuti? Yauman abusan qamtarira. Hari di mana wajah akan abusan, bermuka masam. Qamtarira. Kenapa bermuka masam? Karena banyak kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi. Sekali lagi, jamaah sekalian yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, orang bisa memberikan makanan terbaik kepada orang lain atau bantuan terbaik untuk orang lain kalau dia sudah bisa melewati dua hal ini. Yang pertama, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syakura. Diberikan karena mengharap wajah Allah. Dan yang kedua, inna nakhafu mir rabbina yauman abusan qamtarira. Takut ketika berhadapan dengan Tuhan yang saat itu wajah-wajah bermuka masam. Kalau dua hal ini bisa dilakukan, akan mudah. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa asir. Apa balasannya? Apa balasannya dengan balasan orang yang memberi sesuatu yang terbaik kepada orang lain? Apa balasannya? Ayat setelahnya apa? Innama nut'imukum la nuridu minkum jazaan wala syakura. Kemudian inna nakhafu mir rabbina yauman abusan qamtarira fawaqahumullahu syarrahu. Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan mereka dari keburukan-keburukan. Walaqahum nadratan wa surura. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka akan berseri-seri, padahal yang mereka takutkan wajah bermuka masam, maka Allah Subhanahu wa taala balas dengan wajah berseri-seri dan kegembiraan hati. Jadi ada kegembiraan hati. Inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita sampai di mana ini? Di wa at'amat ta'am, dan memberi makan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.